Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan tindakan keperawatan harga diri rendah. Perkenalkan, nama saya Aulia Komalalatris sebagai perawat Dan saya Sinta Rahma Putri Arianto sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Ya, silakan ya. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Aulia Komalalatri yang nantinya akan berdiskusi bersama Mbak sekitar 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak? Baik, sebelum kita mulai lanjut berdiskusi, kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Mbak, namanya siapa? Nama saya Sinta Rahma Putri Arianto. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya masih merasa sedih dan tidak berguna. Sepertinya saya selalu gagal dalam segala hal. Saya mendengar kamu merasa seperti itu. Mbak, bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Mbak kepikiran bahwa Mbak itu gagal? Saya dipecat dari pekerjaan karena tidak memenuhi syarat. Saya merasa tidak cukup baik dibanding orang lain. Mbak, kehilangan pekerjaan memang sulit, tetapi itu tidak berarti kamu tidak berharga. Semua orang mengalami kegagalan, dan itu bagian dari proses belajar ya Mbak ya. Tapi saya merasa nggak punya kemampuan apapun. Saya selalu mengecewakan orang lain. Mbak, saya yakin ada banyak hal baik dalam dirimu. Bisa kita coba menyebutkan 3 hal yang kamu kuasai atau hal baik tentang kamu. Entahlah, mungkin saya cukup sabar, saya suka membantu orang lain, dan saya dulu sering mendapat pujian karena tulisan saya bagus. Itu luar biasa. Lihat, kamu memiliki kesabaran, kebaikan hati, dan bakat menulis. Itu adalah kualitas yang sangat berharga. Bagaimana kalau kita coba mencari cara agar kamu bisa memanfaatkan bakat ini? Mungkin saya bisa mulai menulis lagi, tapi saya takut tidak ada yang suka. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasakan kepuasan dari apa yang kamu lakukan. Menulis bisa menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan diri dan membangun kembali kepercayaan diri, Mbak. Iya, saya akan coba. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan saya. Tentu Mbak, kamu tidak sendirian dan saya akan terus mendukungmu. Mari kita buat langkah kecil untuk membangun kembali rasa kepercayaan dirimu ya. Baik, saya akan mencobanya. Bagus sekali Mbak, sekarang mari kita pikirkan langkah kecil pertama yang bisa kamu ambil untuk mulai menulis lagi. Apakah kamu punya ide ingin menulis tentang cerita? Mungkin tentang pengalaman saya atau cerita fiksi, tapi saya belum percaya diri. Itu ide yang bagus. Kamu bisa mulai dengan menulis itu di buku harian aja atau membuat cerita pendek. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting kamu bisa mulai terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menulis di buku harian dulu. Tapi bagaimana jika saya kembali merasa ragu? Wajar merasa ragu, tapi ingat, kamu tidak harus sempurna. Jika mulai meragukan diri sendiri, coba ingat kembali kualitas-kualitas baik yang kamu sebutkan tadi. Kamu sabar, kamu baik hati, dan punya bakat menulis. Setiap kali kamu menulis, anggap itu sebuah langkah untuk membangun rasa kepercayaan diri. Baik, saya akan coba mengingat itu. Saya ingin berubah. Saya senang mendengar itu Mbak. Dan ingat, kamu tidak sendirian ya. Jika butuh seseorang untuk mendengarkan atau memberikan semangat, aku ada di sini. Dan kamu juga bisa berbicara dengan orang-orang terdekatmu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Sama-sama Mbak. Aku bangga karena kamu
mencoba. Terima kasih juga sudah berdiskusi kepada saya dan menceritakan semua yang kamu alami saat ini. Baik, saya akan memulai menulis hari ini. Sampai besok, Bu. Sampai besok juga, Mbak. Terima kasih kembali.